Syarhil Quran dengan nomor tampil 10A. Peserta Syarhil Quran dengan nomor tampil 10A. Disilahkan. Ada berapa tadi? Belum lagi. Anu. Awak terendah kan? Janganlah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang kami banggakan. Baik-baik. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan memberikan dampak yang sangat besar, sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana pengajaran semakin tersebar luas, tidak terbatas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Wow, namun sayangnya hadirin, di era digital ini masih belum sesuai harapan. Masih banyak para dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi, porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri menjadi generasi muda bangsa ini. Jika dibiarkan hadirin, maka generasi muda yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan dengan judul syarahan pengajaran Al-Quran di era digital dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui siapa sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa mendapat petunjuk darinya. Hadirin rahimakumullah, dalam perspektif ilmu balaghah yang menggunakan gaya bahasa insya'Balabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan untuk menunjukkan tuntunan dari atas objek yang di bawahnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah pengajaran, yaitu pengajaran melalui pendekatan. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengajaran bersifat dinamis, artinya menyesuaikan kondisi dari objek pengajaran. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga dapat menemukan obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dari Imam Al-Qatani dalam kitabnya Al-Hikmah halaman 188. Dengan pengajaran Al-Hikmah adalah pengajaran yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Demikian pengajaran para wali songo, prinsip yang dipegangnya adalah menang tanpa tanding dan luluh tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan mulai dari pergelaraan wayang sehingga yang menonton senang tertawa riang, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan perkelahian. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang nanti banyak yang memeluk agama Islam dengan pengajaran dakwatun bil hikmah, mendorong adanya transformasi di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, dan menggugah, sehingga konten-konten pengajaran juga harus dibuat unik, asyik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game beralih mendengarkan ceramah. Mak-mak yang suka bergosip beralih ke tayangan pengajian. Gak mau kalah hadirin, bapak-bapak yang suka menonton bola di rumah beralih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT namun membohongi konsep sabil Rabbi, dan sebaliknya banyak orang yang mengerti konsep sabil
mengungkapkan bahwa di era digital harus diisi oleh perkataan lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Pengajaran di era digital adalah pengajaran yang menginspirasi, kan yang memprovokasi, apalagi yang memancing emosi, yang mengajak, bukan yang mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan keburukan, yang merangkul, bukan yang memukul. Supaya pintar Karena itu hadirin, semangat dalam mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita gelar Khairul Ummah dalam kitabnya Al-Hikmah sebagai umat terbaik. Sebagai firman Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kalinya dengar tuh. Kalau ngaji gitu. Wa tanhauna kita beli itu mau. Tanda. munkari wa tu'minuna billah. Tapi ini makan itu. Suka. Apa balik itu dan makan? Ada. Walau amana ahlul kitab lakana khairan Lagi pohon dawati ada itu. Abang Umar, bang, Fauzan. Lala ikut juga. minhumul mu'minun Zahra. Zahra depan rumah Bang Ibu. fasiqun. Jadi arti. Zahra apa namanya tuh? Dia terhitap deh. Juga baik dia. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyeru berbuat yang ma'ruf dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha Lari-lari agung yuk, lari-lari. segala firman-Nya. Itu. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut sebagai monster bagi kita untuk siap tampil again of Ken, menyuarakan kebenaran ruang kosong dengan mengisi kebaikan. Maka dari sekaranglah media sosial harus diisi oleh perkataan yang baik dan tidak kasar. Hadirin, untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami untuk menyanyikan syair lagu sebagai berikut. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan
Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan terima kasih. Unsur makola, wala tanzur mankola. Takbir, Allahu Akbar. Wassalam.